Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asmarita, Prodi PGMI kelas C. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang masalah-masalah sosial. Pertama, konsep pengertian masalah sosial. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi yang disebut das Sollen dengan apa yang betul-betul terjadi yang disebut das Sein. Apabila masalah tersebut terjadi berlarut-larut, maka akan menjadi masalah sosial. Masalah sosial berkaitan dengan nilai dan norma. Masalah sosial muncul karena adanya kesenjangan antara tata kelakuan yang seharusnya berlaku dengan keadaan yang senyatanya terjadi dan berlawanan hukum. Adapun sebab-sebab timbulnya masalah sosial, seperti masyarakat pasti mendambakan kemajuan dan perkembangan dalam kehidupannya ataupun masyarakatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan atau perkembangan itu tentunya diiringi oleh dampak yang akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya ataupun kita. Apabila terjadi perubahan baik disebabkan karena adanya gagasan-gagasan baru maupun karena adanya penemuan baru. Hal ini akan menimbulkan reaksi individu dalam masyarakat tersebut. Antara individu satu dengan individu yang lain, kadang-kadang muncul reaksi yang tidak sama. Ada yang menyikapi secara positif terjadi, tetapi ada pula yang menyikapi secara negatif. Misalnya seperti listrik masuk desa. Hal ini akan membawa pengaruh positif dan negatif. Adapun pengaruh positifnya yaitu dengan masuknya listrik di daerah pedesaan atau di daerah kita, maka hal itu sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi kita karena dapat menerangi dan masuknya listrik juga mendorong masuknya media-media elektronik seperti televisi. Maka televisi akan menghadirkan pengaruh-pengaruh negatif atau pengaruh yang kurang baik bagi kita atau masyarakat. Karena acara-acaranya itu seperti hiburan, iklan juga berpengaruh terhadap masyarakat dan ataupun kita. Karena masyarakat semakin menonton televisi, semakin gayanya seperti meniru iklan-iklan yang mereka nonton di televisi tersebut, sehingga akan menghadirkan kebiasaan-kebiasaan dan kebutuhan yang baru gara-gara mereka menonton iklan di televisi tersebut. Adapun jenis-jenis masalah sosial, pertama kemiskinan, kedua kejahatan atau kriminalitas, ketiga disorganisasi keluarga, keempat peperangan, kelima melanggar terhadap norma-norma masyarakat seperti yang dapat berupa pelacuran, delinkuensi anak-anak, dan alkoholisme. Semua itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak karena anak-anak itu tergabung dalam suatu organisasi baik formal maupun non formal yang mempunyai tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Alkoholisme itu tidak baik bagi kita, baik diri kita secara fisik maupun psikologis. Itu sangat mengganggu ketentraman masyarakat secara umum ataupun kita juga. Masalah kependudukan, masalah lingkungan.
teori-teori sosial. Adapun teori-teori sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsionalisme struktural dan teori konflik. Teori fungsionalisme struktural menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat dipandang suatu sistem yang terdiri dari banyak lembaga yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri, namun saling terkait satu sama lain dan saling berinteraksi, sehingga kehidupan masyarakat selalu berada dalam keseimbangan. Sedangkan teori konflik yaitu memandang masyarakat sebagai suatu arena di mana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling berebut untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Adapun masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Pertama, kemiskinan. Kedua, kejahatan atau kriminalitas. Ketiga, masalah keluarga. Keempat, pengangguran. Kelima, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Selain masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar, ada juga masalah-masalah sosial dalam lingkup nasional. Pertama, kemiskinan. Kedua, pengangguran. Ketiga, masalah kependudukan. Keempat, masalah lingkungan. Dan kelima, konflik sosial. Adapun juga masalah-masalah sosial dalam lingkungan internasional. Masalah sosial dalam lingkup internasional adalah masalah-masalah yang terjadi dalam suatu wilayah negara, namun akibatnya akan dirasakan oleh negara-negara lain. Masalah tersebut dapat berupa masalah lingkungan. Masalah lingkungan dalam lingkup internasional adalah yang berdampak itu sangat luas, karena dampaknya akan dirasakan oleh negara-negara lain. Misalnya kebakaran hutan yang terjadi di daerah Kalimantan. Ternyata asapnya itu tidak hanya dirasakan oleh bangsanya sendiri atau kita, tapi juga dirasakan oleh negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Apabila masalah tersebut tidak diatasi, maka bisa juga menimbulkan konflik antara negara tetangga. Kedua, terorisme. Terorisme adalah segala sesuatu untuk bertindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror atau ancaman terhadap orang-orang tertentu atau sekelompok orang atau masyarakat luas. Teror digunakan sebagai untuk mencapai tujuan